Ratahaku babandu senang-senang buahku. Puji Kau Tuhan di batangku, puji Kau ibas keluhku. Balik kekurangan keluhku, kuneskan manfaatmu. Puji Kau Tuhan di batangku, puji Kau ibas keluhku. Balik kekurangan keluhku, kuneskan manfaatmu. Oh Tuhan, Kau permakanku, keluhku dicukupi umbal-umbal meratahaku babandu, senang-senang buahku. Puji Kau Tuhan di batangku, puji Kau ibas keluhku. Balik kekurangan keluhku, kuneskan manfaatmu. Kau Tuhan di batangku, puji Kau ibas keluhku. Balik kekurangan keluhku, kuneskan manfaatmu. Kuneskan manfaatmu. Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi hotline center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan.
Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan, tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Shalom, selamat hari Minggu dan salam sehat buat kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali melaksanakan ibadah minggu secara live streaming GBKP Cengkareng, di mana minggu ini kita boleh memasuki minggu Passion ketiga. Karena kita diingatkan akan kasih karunia Tuhan di dalam setiap hidup kita. Tuhan akan memperhitungkan setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk itu, mari kami mempersiapkan hati, kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Karena kasih yang dari surga, kasih dari Bapa Sorgawi akan turun mengalir di setiap hati kita masing-masing. Dan membawa damai dan sukacita di dalam hidup kita. Dengan penuh sukacita kami mengundang semua jemaat yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Mari sama-sama kita angkat pujian yang mengatakan kasih dari surga memenuhi tempat ini.
kasih dari Allah sudah mengalir di hati setiap kita, Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih. Biarlah kita boleh merasakan lingkupan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Karena hanya kasih dari Bapa Surgawi akan menaungi setiap hidup kita. Di dalam saat badai bergelora apapun itu, kita akan selalu tenang di dalam naungan Tuhan. Mari kita angkat pujian, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau aku tenang, ku tenang sebab Kau aku tenang sebab Kau Allahku. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, salam sehat dan salam tangguh. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita kembali dalam ibadah live streaming GBKP Cengkareng. Sampai pada saat ini kita masih dalam perjuangan bersama untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Tetap disiplin prokes. Saudara yang terkasih, di dalam persekutuan ini, marilah kita mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat. Majelis Gereja GBKP Cengkareng mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan persembahan perpuluhan dan ucapan syukur. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Berita koinonia. Pada kebaktian Minggu 28 Februari, hari ini akan dilakukan baptis dewasa untuk saudara terkasih kita yang selama ini sudah mengikuti katekisasi khusus dengan nama yang pertama adalah Saudara Ferry Jaya Putra, dan yang kedua adalah saudara kita Sri Wahyuni. Selanjutnya, ini pengumuman yang kedua, kebaktian pemberkatan perkawinan saudara terkasih kita yang bernama Mariam Pranginangin dan saudari kita Sri Wahyuni akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Maret 2021
dan hanya boleh dihadiri maksimal 20 orang termasuk pelayan kebaktian, pendeta, dan pertua diaken sektor Kolose yang bertugas. Persiapan pemberkatan pukul 8 WIB dan kebaktian pemberkatan pukul 9 WIB di GBKP Cengkareng. Acara ini tetap mengikuti protokol kesehatan pandemi COVID-19. Selanjutnya, program Janji Iman GBKP Cengkareng tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 Maret 2021. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan janji iman kita setiap keluarga dan juga permata yang sudah bekerja secara khusus. Dan mari kita bersama-sama memberikan janji kita kepada Tuhan, karena Tuhan pasti sudah memberkati kita lebih dahulu. Selanjutnya kepada keluarga saudara kita yang baru pindah dari GBKP Pulau Brayan Medan ke Runggun GBKP Cengkareng yang bernama 1 Kris Samantha Sinulinga, yaitu Mamre dan Janet Francisca Damanik. Ini adalah satu keluarga dan akan diperkenalkan kepada jemaat secara virtual setelah kebaktian hari ini. Berita diakonia. Saudara-saudara terkasih kita yang saat ini dalam perawatan rumah sakit, yaitu Susilawati Bersumbiring atau Nandi Kenika Ginting, sektor Tesalonika, dirawat di Rumah Sakit Hermina, Tangerang. Dan yang kedua, anak kita Jason Sebayang, yaitu anak saudara kita Gita Sebayang, dirawat di Rumah Sakit Mitra Kalideres di ruang Edelweiss nomor 332, lantai 3. Mari kita berdoa kepada saudara kita ini supaya segera pulih kembali. Berita sekretariat. Musyawarah sidai jemaat ataupun sidang ngawan Runggun GBKP Cengkareng dilaksanakan pada Minggu 28 Maret 2021 secara virtual dimulai pukul 13 WIB. Untuk itu dihimbau kepada setiap pengurus bidang atau seksi dan kategorial agar menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan realisasi anggaran tahun 2020, batas waktu penerimaan LPJ di sekretariat pada hari ini, tanggal 28 Februari. Majelis mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang hari ini, dalam minggu ini, merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan. Kiranya sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun kelahiran dan di dalam perkawinan kiranya semakin bertambah karena Tuhan sudah memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki Minggu Pasion yang ketiga, yang disebut juga Minggu Reminens Care, yang artinya adalah kasih karunia Allah. Sebagai jemaat Tuhan, kita diajak untuk memaknai kasih karunia Tuhan yang telah memampukan kita untuk tetap teguh menghadapi semua pergumulan hidup ini. Setiap orang yang berpengharapan kepada Tuhan dalam segala hal tidak akan kecewa. Saudara yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan dengan penuh syukur kita mengangkat kidung pujian bagi Allah. Kita bernyanyi dari kitab Denden nomor 368 bait pertama. Si puji Tuhan di
Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam kasih Kristus, mari kita persiapkan diri kita dalam ibadah pagi ini. Kebaktian Minggu Pasion 3 ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Halik langit dan bumi, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus umat manusia, dan di dalam nama Roh Kudus, pembaharu hidup manusia. Salam damai sejahtera kepada kita sekalian yang dikaruniai keselamatan oleh karena kematian Kristus di kayu salib. Amin. Invokasio Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Mari kita sambut bernyanyi Kidung Jemaat nomor 402 bait 1. Doa pujian bagi kasih karunia Tuhan masa pandemi COVID-19. Ya Tuhan, saat ini situasi hidup kami masih berkecamuk oleh karena pandemi COVID-19. Virus ini mengintip kami di setiap sudut dan ruang. Kami seakan-akan ada di medan perang untuk bertarung menang atau kalah. Kadang-kadang ya Tuhan, sangat sulit bagi kami bisa merasakan kasih karunia-Mu dalam situasi ini. Akankah berakhir pandemi COVID-19 ini? Ya Tuhan yang penuh kasih, tetaplah yakinkan kami bahwa hidup kami tetap ada di dalam rancangan-Mu. Mampukan kami lebih bisa melihat dan merasakan kasih karunia-Mu daripada terintimidasi dampak COVID-19 ini. Engkau adalah Allah pemilik dunia dan segala isinya. Engkau berkuasa. Kasih karunia-Mu tidak pernah berubah. Di masa Minggu Pasion ini, kami sangat disapa oleh kasih-Mu, bahwa demi menyelamatkan kami, untuk mati pun Engkau rela. Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Di dalam nama Yesus sumber kasih karunia, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bernyanyi Kitab Denden nomor 166 bait sada. Murda Tuhan
Kami undang jemaat untuk berdiri. Ketidakmampuan manusia dan janji Allah. Saudara yang terkasih, marilah kita menyambut janji Tuhan atas kelemahan kita yang tertulis di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 401, bait 1 dan 2. Kami persilakan untuk duduk kembali. Sampailah kita pada pembacaan firman Tuhan yang pertama, diambil dari Mazmur 22 ayat 23 sampai 27. Mazmur 22 ayat 23 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Aku akan memasyhurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketiga orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, najarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam hidupnya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, mari berdoa. Tuhan Allah yang penuh dengan kasih karunia, yang tidak mengingat dan memperhitungkan segala kekotoran dan dosa-dosa kami, dengan cinta dan rahmat-Mu yang rela mati di kayu salib, Engkau menebus kami dan Engkau mengangkat kami kembali menjadi anak-anak-Mu.
bersyukur dan berterima kasih atas apa di dalam hidup kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami sebagai orang-orang percaya, kami siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan melakukannya. Kuat kuasa Roh Kudus bekerja atas kami, pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, mari jamah dan lawat kami melalui kebenaran firman-Mu. Hari ini ada kelepasan, hari ini ada kemenangan, hari ini ada pemulihan, hari ini ada kekuatan yang baru. Dan hari ini kami semakin berkomitmen untuk terus mendeklarasikan siapa Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terpuji, mulia dan agung Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Roma pasal 4 di ayat 18 sampai kepada ayatnya yang ke-25, saya bacakan untuk kita sebagai dasar renungan kita pada Minggu Pasion yang ketiga. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, salam tangguh untuk kita semua, salam sehat dan salam kemenangan. Terakhir Bapak Jokowi bilang karena pandemi ini masih membadai, masih menjadi sebuah pergumulan bersama secara nasional, walau vaksinisasi sudah dikerjakan, dia berkata yang penting kita sehat saja dulu. Di masa-masa pandemi COVID-19, boleh kerja, boleh cari duit, tapi kesehatan itu penting. Artinya bahwa kepada setiap kita ada pengharapan sebenarnya. Dengan mengikuti prokes secara disiplin, secara ketat, dan penuh tanggung jawab. Maka COVID ini pada waktunya nanti akan dikuasai dan dikalahkan. Jadi mari bergerak bersama saudara. Ini perjuangan bersama saudara. Baik tingkat pemerintah, masyarakat, terlebih saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Oleh sebab itu, percayalah yang kita lakukan ya dengan penuh perjuangan supaya Indonesia, dunia ini terlepas dari COVID akan Tuhan perhitungkan. Karena kita sudah berusaha. Kita percaya badai pasti berlalu dan indah pada waktunya.
Amin saudaraku. Silakan salaman kiri kanan. Ayo yang di rumah yang di sini katakan COVID-19 pasti berlalu. Yes. Kita pasti menang, amin. Kita pasti bebas. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita belajar dari bapak kita Abraham. Luar biasa, amazing. Saya mau bertanya dulu kepada kita semua yang sedang mengikuti siaran live streaming ini. Adakah kita tidak pernah sakit? Pasti semua bilang, oh pernah. Dulu. Oke. Adakah kita tidak pernah kecewa? Weh, hampir semua kecewa. Dikecewakan pacarnya lah, istrinya lah, suaminya lah, teman kerja, tetangga, seninanya dan turangnya. Dikecewakan oleh sohibnya, soulmate-nya. Ya. Pertanyaan lagi, adakah kita tidak pernah gagal? Wih, semuanya saya lihat. Oh, paling sering pendeta kalau soal gagal. Gagal melamar orang. Ada. Gagal masuk kerja. Ada. Gagal berangkat ke luar negeri. Karena mau jadi TKW atau TKI. Ada. Pertanyaan lagi. Adakah kita tidak pernah bangkrut? Ayo berbisnis. Weh, mungkin lebih sering bangkrutnya pendeta daripada berhasilnya. Ada. Ya, itulah perjalanan hidup saudara. Tidak selalu baik, tidak selalu lancar, tidak selalu indah, tidak selalu manis, tidak selalu harmonis, tidak selalu hidup bersama dengan pasangannya, yang pada waktu tertentu, saat tertentu, kita dipisahkan dari orang-orang yang terkasih, yang selama ini bersama-sama dengan kita. Pertanyaan selanjutnya, dari pertanyaan saya tadi, di semua kejadian-kejadian yang tidak mengenakkan itu, atau kejadian yang kita katakan buruk itu, atau lemah kekelaman dalam versinya Raja Daud, iman saudara seperti apa? Ketika bangkrut, imannya bangkrutkah? Oke, jawab sendiri. Ketika kecewa, apakah imannya juga kemudian kecewa kepada Tuhan? Ketika saudara sakit, apakah imannya juga sakit? Ketika saudara jatuh, apakah imannya juga jatuh? Ketika saudara sedang gagal, apakah imannya juga gagal memahami kehidupan? Bahwa di balik kegagalan pasti ada maksud terbaik dari Sang Pencipta. Hari ini kita belajar dari bapak kita Abraham. Abraham secara spesial dipanggil oleh Allah untuk menjadi berkat bagi dunia. Bagi bangsa-bangsa. Untuk itu Allah memberi janji kepadanya bahwa bukan hanya Abraham tetapi dengan seluruh keturunannya. Oleh sebab itu Allah berjanji bahwa nanti keturunanmu akan sangat banyak. Tidak terhitung. Persoalannya, apakah janji Allah ini bisa tergenapi di dalam diri seorang Abraham yang sudah tua? Ayat 19 berkata, usianya telah 100 tahun. Dan istri tercintanya di Alkitab berkata, rahimnya sudah tertutup. Hal yang sangat tidak mungkin. Mustahil untuk bisa tergenapi punya keturunan. Jangankan beribu-ribu, satu aja mungkin enggak. Sulitlah itu. Karena dari segi kemanusiaan, umur ya sudah tidak mungkin. Tapi akhirnya di dalam Allah semua menjadi mungkin. Secara badani, secara jasmani, secara dunia, tidak ada dasar Abraham berharap untuk dapat anak dan bahkan beribu-ribu keturunan
seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir di tepian pantai. Kalau dengan melihat keadaannya, tidak mungkin. Seperti sekarang ini, dampak COVID-19. Bisa jadi banyak kita berkata, tidak mungkin lagi terpulihkan ekonomi kita. Sangat tidak mungkin lagi terpulihkan usaha dan pekerjaan kita. Semua kita sudah kolaps. Jika melihat keadaan kita memang tidak mungkin. Maka kata Alkitab, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Oleh karena keadaan kita, oleh karena situasi kita. Tetapi Abraham percaya dan berharap. Kepada siapa? Kepada janji Tuhan. Bukan kepada keadaan kita ini kita berharap. Bukan. Kepada janji Tuhan. Itulah sebabnya kita berkata, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia lemah. Imannya tetap kuat walau dia dalam keadaan lemah. Dalam keadaan sangat terbatas. Di dalam hitung-hitungan apapun. Umur 100 tahun. Sarah sudah tua. Abraham sudah tua. Dan rahimnya sudah tertutup. Tidak menutup imannya bertindak secara bebas atas janji Tuhan. Jadi dia terus berharap, saudara. Abraham tidak bimbang. Dan Abraham tidak mau terintimidasi dengan apa kata orang. Bagaimana mungkin kau bisa punya keturunan? Kami yang muda-muda yang sehat ini, yang masih bergairah ini aja. Udah sekian tahun nunggu, enggak datang-datang keturunan. Engkau sudah tua, istrimu sudah tertutup rahimnya. Tidak mungkin. Tapi dia terus berharap kepada janji Tuhan, saudara. Dan kemudian bersama-sama kita tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan Abraham. Maka kesetiaannya untuk percaya. Kesetiaannya untuk berharap. Kesetiaannya untuk tidak bimbang dan ragu akan janji-janji Allah. Kesetiaannya terus berjalan di dalam rancangan Allah. Kesetiaannya taat kepada apa yang Allah ingini dalam kehidupannya. Di ayat 23 berkata, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Luar biasa Abraham. Janji Allah digenapi. Pasti pertanyaan kita hari ini, itu kan Abraham, pendeta. Beda dong. Beda orang, beda zaman. Betul beda. Tapi hari ini ada sebuah pernyataan dalam Alkitab. Ayat 23 dan 24. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya. Tidak ditulis untuk Abraham saja. Penggenapan janji Allah bukan untuk Abraham saja. Kalau untuk Abraham saja, maka tidak akan ada berkat bagi bangsa-bangsa. Karena kemudian Abraham dan keturunannya sudah habis kan? Sudah selesai. Tetapi di ayat 24 berkata, tetapi ditulis juga untuk kita. Untuk saudara dan saya. Untuk GBKP. Untuk semua umat manusia. Janji Allah berlaku kepada kita. Dan janji itu tidak perlu kita ragukan. Di masa minggu pasion ini, terutama pasion yang ketiga ini, sangat ditegaskan akan kasih karunia Allah. Apa kasih karunia yang terpenting terhebat? Dosa kita diampuni. Pelanggaran kita diampuni. Kita diterima apa adanya di dalam diri Yesus Kristus. Janji Allah berlaku untuk kita. Tetapi janji itu akan terjadi dan tergenapi
tergenapi dengan mantap dan nyata kalau kita seperti Bapak Abraham. Setia, patuh, taat, tidak bimbang, tidak ragu, tidak neko-neko. Atau tidak mencari pertolongan kepada Allah-Allah lain. Karena saudara merasa terlalu lama. Berapa lama lagi Tuhan saya harus menanti? Berapa lama lagi Tuhan akan bangkit ekonomiku? Berapa lama lagi Tuhan aku akan dapat pekerjaan? Berapa lama lagi Tuhan aku akan punya jodoh? Hari ini firman ini menjawab. Ketaatan kesetiaan kita kepada janji Allah diperhitungkan oleh Allah. Jadi saudara, jangan lihat keberadaan kita. Jangan lihat COVID-19-nya yang semakin membadai dan mewabah. Kalau lihat COVID-nya, waduh, sudah nggak berani lagi kita hidup. Sudah nggak berani. Bukan COVID-nya yang perlu dilihat. Tetapi janji Allah, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Janji Allah, jangan takut. Janji Allah berkata, hai engkau yang letih lesu dan beban berat, mari datang kepadaku. Maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, seperti apapun keadaan kita pada saat ini, jika saudara sedang lemah, katakan imanku tidak boleh lemah. Amin. Kalau saudara sedang gelisah, tidak bisa tidur, nakane pelanai terpan, percirem perbulangan pelanai ternikmati, perban latihna rukur. Katakan kepada dunia bahwa keadaanku, situasiku tidak bisa mengubah pengharapanku. Amin. Saudara-saudara yang pada saat ini sedang sakit, menahun, hari ini katakan, tubuhku boleh sakit. Berulang-ulang sakit. Aku boleh terus konsumsi obat. Tapi nyatakan pada dunia bahwa Allah sudah punya cara dan waktu tersendiri. Sehingga yang tak mungkin menjadi mungkin. Siapa yang bisa sangka Abraham 100 tahun? Sudah ya, kalau kata Alkitab, lana kidirincuhen nanina, go kerah nake kerah, kemerahan apa bagai, sudah tertutup rahimnya, artinya sudah terima nasib. Ya udahlah, memang nasib seperti ini. Tapi ternyata Allah bisa buka jalan keluar. Tapi kesetiaan kan. Jadi untuk saudara-saudara yang sakit, yang masih terus dalam pengobatan, dan beberapa kita kata dokter makan obatnya seumur hidup, ya Bu. Bayangkan seumur hidup. Enggak gampang loh. Saya makan obat kanker mulai 2012. Awal saya makan obat kata dokter 5 tahun ya Bu Dewi. Makan tamoxifen atau arimidex. 5 tahun nanti kita cek and recheck. Kalau ternyata responnya bagus, kita selesaikan. Nggak makan obat lagi. Iya dok. Setelah 5 tahun kata dokter lanjut dia Bu Dewi. 10 tahun. Ditambah obatnya. Makan terus Bu. Nina. Edang kok tahun pewaloh kan bi. Sabar aku situ nari 2 tahun nari bi. Setelah 2 tahun itu nanti diperiksa lagi. Kalau ternyata responnya bagus. Saya dinyatakan penyintas kanker yang total bersih dari kanker. 2 tahun nari. Dekah Dekah lah. 1 tahun 365 hari.
Bayangkan satu obat kanker, tiraks, tiroid, seumur hidup. 2 seumur hidup. Kalaulah umurku panjang misalnya, melebihi umur Tigan mamaku, entah 90 tahun. Sekarang umurku bulan 4 nanti 55 tahun. Oke? Terus itu berarti 100 tahun, 55, 45 ya Ra. Bayangkan 45 tahun mantambar bi. Kalau kita lihat itu kan bukan ukur ta. Natap tambah repeng gombek siakak mon. Tapi perlu setia. Perlu menikmati. Perlu ikhlas. Perlu tabah. Perlu iman. Jangan ragu. Karena cara dokter itu bisa menjadi sebuah cara dari Tuhan untuk melepaskan kita dari segala ketakutan dan kekalutan kita. Jadi sampai pada hari ini saya masih setia. Kadang-kadang lupa bi. Maka di tasku bikin. Mon lapas jam naka. Atau na pagi-pagi. Tama je. Jaka kari ingat suari kapan. Lo sudah benar bagilah. Tapi epeng kong mantap si penting ingat. Lopas jang kue. Saya percaya Tuhan pasti perhitungkan itu. Sudah setia kali anakku ini makan obat ini. Terus beli pula Ra, bukan gratis Ra. Bayar Ra. Pakai duit. Bukan pakai daun pisang Ra. Mesen daing kerine. Pakai. Tapi kita tidak melihat kepada keberadaan kita. Kita lebih melihat kepada janji Allah. Bahwa aku akan memperhitungkan semua itu menjadi kebenaran. Karena engkau setia. Sehingga Abraham yang tak mungkin punya anak ternyata punya anak. Ini yang kita pegang pada hari ini saudaraku. Sebentar lagi COVID ini selesai kok, tenanglah. Vaksin kan sudah mulai disuntikkan kan. Itu cara Allah. Hebat itu kan. Tapi tetap ingat jaga kesehatan dulu. Jangan remeh, jangan sembarangan. Jangan dibully usaha pemerintah. Ikut saja protokol. Sehingga di tengah-tengah situasi kita, di tengah-tengah semua penderitaan kita, maka pemazmur berkata, aku memuji-muji Tuhan. Kalau memuji Tuhan dengan keadaan baik, ini berulang-ulang diberitahu. Ya biasalah. Ya kan? Ini kita dalam ketakutan. Dalam kegelisahan. Tapi harus di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau tenang sebab kau tenang sebab kau Allahku. Tenang di tengah-tengah kegelisahan, amin. Manis di tengah-tengah kepahitan, amin. Dan tetap bahagia di tengah-tengah ketidakpastian dunia, amin. Dan tetap percaya janji Allah pasti digenapi.
Terima kasih juga pada hari ini, di tengah-tengah ibadah ini ada dua saudara kita memberi pengakuan untuk ikut Yesus, Sri Wahyuni dan Ferry. Jadi terima kasih kalian sudah boleh setia mengikuti katekisasi dulu. Setelah itu kita rindu melihat kalian setia untuk menjadi jemaat GBKP dan setia menjadi anak Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan. Tetap ada masalah dimanapun. Tapi kami percaya Sri Wahyuni dan Ferry Tuhan perlengkapi dan Tuhan pakai. Jadi selamat datang di GBKP Cengkareng ya. Selamat datang menjadi keluarga besar kerajaan Allah melalui GBKP. Kami berharap kalian bermisi di tengah-tengah gereja ini. Terpuji Tuhan, demikian renungan ini Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Engkau perhitungkan iman Abraham yang sebenarnya tidak mungkin untuk mendapatkan keturunan. Umur sudah tua, semua sudah lemah, termasuk istrinya, rahim sudah tertutup. Tetapi karena Abraham dan keluarga tidak bimbang dan ragu akan janji Tuhan, sehingga pada waktu yang Tuhan tentukan, keturunan itu dihadirkan. Dan benarlah Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan kami seluruhnya jemaat Tuhan yang mendengarkan khotbah ini juga mengimani akan janji Allah. Bahwa pemulihan, kekuatan, kelepasan akan menjadi milik kami. Selama kami terus setia mengikuti yang Allah ingini. Terpuji mulia Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh orang-orang percaya yang ada di segala tempat dan zaman, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan tegas. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudaraku. Marilah persiapkan persembahan pengucapan syukur. Seperti biasa seluruh jemaat akan melaporkan kepada pengurus PJJ. Dan khusus yang di gereja ini, saudara kami keluarga Sri Wahyuni dan Ferry akan memberikan persembahan khususnya karena baptisan. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita adalah Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Kita bernyanyi kitab Denden nomor 166 baitnya yang pertama, 165 bait yang pertama. Yesus
Saudaraku terkasih, mari kita bersahati di dalam doa syafaat. Bapa kami di dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Selama nafas ini masih ada, hidup ini masih tersedia. Biarlah kami terus menaikkan pujian hormat, kemuliaan kepada Allah kami Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami. Kami bersahati dalam doa syafaat, membawa persembahan kami kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami masih dimampukan mengambil bahagian untuk berbagi dari rezeki yang ada. Baik kolektor umum setiap hari Minggu, PJJ, PA, persepuluhan kami, kerja rani, dan juga ucapan syukur kami. Tuhan berkati dan Engkau lipat gandakan sehingga menjadi berkat bagi tritugas gereja dan pengelolaan keuangan gereja boleh berjalan dengan baik di tangan bendahara yang senantiasa diberi hikmat oleh Tuhan. Dan tambahkan terus rezeki kami melalui semua pekerjaan dan usaha-usaha kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk keberadaan gerejamu GBKP Cengkareng yang sampai pada hari ini terus bertahan di dalam pelayanan-pelayanan untuk boleh meneguhkan, menguatkan, membangkitkan seluruh iman jemaat GBKP Cengkareng secara khusus dan setiap orang, setiap jemaat dari manapun, gereja manapun yang kerap mengikuti perjalanan pelayanan GBKP Cengkareng. Biarlah kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman percaya, berurat berakar, berbuah banyak. Dan setiap kami terus berjuang untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Sehingga hidup kami, hidup yang menyatakan kasih Allah. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan setiap hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja gereja ini yang terus berusaha untuk setia dan taat melayani. Baik pertua diaken bersama dengan emeritus kami dan bersama dengan pengurus perpulungan jabu-jabu, bersama dengan pengurus kategorial, bersama dengan tim IT, bersama dengan pemusik dan song leader, bersama dengan koster gereja, bersama dengan seluruh jemaat. Tuhan, kami adalah keluarga yang bersama-sama bergerak untuk menjaga keutuhan dan pelayanan di tengah-tengah gereja ini. Dan biarlah namamu tetap terpuji dan termulia melalui setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh pengerja-pengerja gereja. Juga termasuk hambamu pendeta yang kau boleh utus bersama-sama dengan gereja ini melayani, menyatakan cinta kasih Allah. Kami berdoa untuk semua pelayanan-pelayanan kami, program-program mingguan kami, PJJ, PA, rapat, latihan. Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang berusaha untuk memberi yang terbaik. Dan kami rindu Engkau tetap mengurapi kami, supaya semua pelayanan kami di satu minggu ini berjalan dengan baik. Namamu dipuji, namamu dipermuliakan. Dan memang semua pelayanan kami lebih banyak secara virtual, termasuk pelayanan-pelayanan diakonia. Doa-doa kami juga banyak secara virtual bertemu dengan jemaat. Tetapi biarlah ini tidak mengurangi sapaan Tuhan, sentuhan Tuhan. Karena pada saat ini itulah cara
yang kami boleh pergunakan untuk menghadirkan cinta kasih Tuhan. Terlebih Bapa, kami berdoa untuk generasi muda di tengah-tengah gereja ini. Karena 2021 GBKP mengusung generasi muda menjadi berkat. Kami rindu panggilan ini boleh hidup dan menyala-nyala dalam kehidupan anak-anak muda kami. Tuhan berkati permata-permata supaya semakin membuka diri untuk Tuhan lawat dan jamah. Sehingga talenta, karisma, potensi yang ada itu dipertajam. Bukan hanya kegiatan gereja, tapi juga di tengah-tengah pekerjaan dan juga di tengah-tengah masyarakat yang ada. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang harus studi secara daring, jarak jauh. Kami tahu juga ini tidak gampang. Dan pendampingan dari orang tua yang mungkin gagap teknologi. Tetapi oleh karena doa-doa kami, oleh karena kami terus memperkatakan firman Tuhan, maka setiap anak-anak kami akan tetap bertanggung jawab di masa-masa studinya dengan jaringan yang ada. Kami percaya Tuhan, semua anak-anak kami akan jadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berhasil. Dan kami juga doakan untuk program ke depan di gereja ini adalah janji iman di tanggal 14 Maret nanti. Bersama-sama kami mau mendukung menopang pendanaan untuk gerak pelayanan. Engkau yang memberikan kepada kami hati yang penuh syukur, mempersiapkan persembahan kami yang akan kami janjikan pada waktunya nanti. Dan juga kami doakan persiapan-persiapan kami untuk memasuki sidang ngawan, supaya semua kategorial, PJJ, unit kerja, runggun, keuangan, kami bersama-sama boleh nanti mendiskusikan dan bersama-sama mendalaminya. Dan bersama-sama kami akan berpikir bagaimana supaya gereja Tuhan tetap menjadi gereja yang hidup dan gereja yang dewasa. Bapa, juga pada saat ini kami berdoa untuk rencana pemberkatan pernikahan saudara kami Mariam Pranginangin dan Sri Wahyuni tanggal 6 Maret nanti. Biarlah persiapan ini oleh karena pertolongan Tuhan, maka semua menjadi baik. Sampai kepada hari H pemberkatan yang dilayani oleh gerejamu berjalan dengan baik. Jauhkan segala penghalang apapun, karena niat suci Mariam Pranginangin dan Sri Wahyuni ini untuk membentuk rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan, yang akan memberitakan cinta kasih Allah. Kami juga bersyukur pada hari ini bahwa saudara kami Sri Wahyuni dan Ferry Jaya akan dibaptis dewasa. Mereka memberi pengakuan hanya Yesus Tuhan dan Raja, bahwa tidak ada yang lain. Pengakuan ini disaksikan jemaat terlebih di hadapan Tuhan. Maka baik Sri Wahyuni dan Ferry Jaya akan setia di dalam pengakuannya. Dan mereka tidak akan ingkar oleh apapun yang terjadi sampai akhir hidup, sampai akhir zaman. Maka saudara kami ini setia untuk ikut Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami doakan untuk saudara kami yang sedang dirawat di rumah sakit. Yang pertama, Nande Kenika Ginting. Engkau tahu sakit penyakitnya. Lebih tahu dari dokter yang mendiagnos penyakitnya. Terjamahlah saudara kami Nande Kenika oleh tangan Tuhan. Sehingga penyakitnya diangkat. Dan Nande Kenika mengalami kesembuhan total. Jauhkan ketakutan, kebimbangan, keraguan dari Nande Kenika. Seperti Abraham yang tidak ragu akan kelemahan tubuh
yang terus beriman. Sehingga pada waktunya Abraham menerima janji Allah. Kami harap Nade Kenika, tubuh boleh sakit, tapi iman pengharapannya tidak sakit. Engkau yang memberkati obat-obatan, tindakan medis, dan juga cinta kasih suami, anak, dan seluruh keluarga, dan doa-doa jemaat menjadi mukjizat bagi Nade Kenika. Kami doakan anak kami Jasona Sebayang yang tadi pagi jam 2 dirawat di Rumah Sakit Mitra, anak terkasih kami dari Gita Sembayang, Kempu dari Pertua Emeritus Cahaya Sebayang. Tuhan, Engkau mengasihi anak kami ini. Engkau paling tahu penyakitnya. Oleh sebab itu, kami percayakan anak kami dalam masa-masa pengobatan dan semua tindakan-tindakan medis yang diberikan kepadanya untuk dia boleh terima kesembuhan. Jauhkan ketakutan, kekhawatiran dari keluarga, terlebih dari anak kami yang masih kecil ini. Dan biarlah kuasa kesembuhan tercurah bagi Jasona Sebayang. Kami doakan saudara kami dalam pemulihan kesehatannya. Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring bersama dengan Nora terkasih kami. Naras Bapak Ripel Ginting, Sambat Surbakti, Karo Juan, Diaken Emeritus Nande Novita Ginting. Tiada mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang punya kepastian akan penggenapan janjimu. Engkau Allah yang tetap memperhitungkan setiap doa-doa kami, iman kami, pengharapan kami. Sehingga saudara kami ini pada waktunya akan sembuh. Waktu Tuhan. Cara Tuhan. Dan kami tidak akan pernah berhenti berdoa dan berharap. Sampai mukjizat itu menjadi nyata. Dan setiap kami Bapa yang mempunyai masalah-masalah dalam kehidupan ini pun kami berserah hanya kepadamu. Kami manusia biasa. Kami tidak punya kekuatan. Tapi kami punya iman. Oleh karena dampak pandemi COVID-19, kami tetap teguh, tangguh. Dan kami terus berjuang bersama untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Berkati pemerintah kami, berkati para medis, berkati juga program vaksinasi yang sedang dilakukan secara nasional pada saat ini. Dan itu menjadi kabar baik bagi kami untuk bisa mengatasi COVID. Dan bagi kami COVID bukanlah hal yang menakutkan. Seperti kata Bapak Presiden, berdamai, berdampingan dengan COVID. Dan saudara kami yang masih diisolasi di rumah sakit oleh karena COVID. Dan juga di rumah, Tuhan yang memberkati. Berikan semangat Bapak. Berikan kegembiraan Bapak. Karena dengan demikianlah maka imun menjadi naik. Dan COVID tidak bisa bertahan. Karena kami tidak boleh kalah. Kami harus memenangkan pertarungan dan peperangan ini. Karena masih banyak hal yang kami mau kerjakan. Di tengah-tengah keluarga kami, di gereja, dan di dunia ini. Terima kasih Bapak. Untuk semua yang sudah terlibat di pelayanan hari ini, baik musik, multimedia, sekretariat, dan juga koster gereja, pertua diaken, hambamu pendeta Dewi, dan guru-guru KKR yang sedang mengajar anak-anak kami juga secara virtual. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami terus setia melayani. Karena upahnya yang pertama besar di sorga. Upahnya sudah kami terima di tengah-tengah dunia. Yaitu ketenangan, kedamaian. Dan Engkau Allah pasti terus memperhitungkan kepada kami semua kebaikan. Kebutuhan, keperluan kami terus Engkau cukupkan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas itu terus menaungi dan melingkupi kami. Segala kekurangan, kelemahan, dosa dan pelanggaran, kami mohon ampun kepadamu. Dan kami mau berserah hanya kepadamu. Damai sejahtera sukacita surgawi menguatkan kami dan memampukan kami untuk berkata tidak terhadap dosa.
Karena darah Kristus yang tercurah itu sudah menguduskan, mentahirkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Semua aktivitas kami setelah ibadah ini pun kami serahkan kepadamu. Damai sejahtera-Mu menaungi, melingkupi kami. Dan program-program yang kami mau kerjakan setelah ibadah ini juga Engkau berkati. Kami terus bersemangat dan kami terus bahagia dan kami terus senyum dan kami menebar energi positif di tengah-tengah dunia. Inilah doa kami yang kurang sempurna ini. Kami berserah di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan menyaksikan pembaptisan untuk saudara kita Sri Wahyuni dan juga Ferry. Mari persiapkan diri untuk datang ke altar ini. Kami mengundang saudara kami Sri Wahyuni dan Ferry untuk datang ke altar Tuhan. Saudara terkasih, jemaat yang ada di rumah, juga yang ada di gereja, saat ini kita akan menyaksikan pengakuan iman saudara kita Sri Wahyuni dan Ferry yang selama ini telah berkomitmen untuk mengikut Yesus dan menjadi anggota jemaat yang bertanggung jawab. Mari kita mulai liturgi pembaptisan dewasa. Oleh karena rahmat Tuhan, saudara diperkenankan untuk menerima baptisan kudus pada hari ini. Disaksikan oleh semua jemaat, terlebih di hadapan Tuhan kita. Dengarlah firman Tuhan yang berhubungan dengan baptisan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Baptisan adalah penetapan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Melalui baptisan ini dipertegas kepada kita makna baptisan. Yang pertama, setiap kita yang menerima baptisan, kita semua telah dibaptis dalam kematian Kristus. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yang kedua, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. 3,
Dengan baptisan kita dipersekutukan sebagai keluarga jemaat. Sebab dalam satu roh kita semua satu. Baik Yahudi, orang Yunani, budak maupun orang merdeka. Telah dibaptis menjadi satu tubuh. Saudara berdua telah mendengar arti baptisan? Dengarkanlah panggilan Tuhan ini atas komitmen saudara untuk setia. Pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus? Yang kedua, apakah saudara percaya kepada belas kasihan Tuhan yang telah mengampuni dosa saudara karena iman saudara? Ketiga, apakah saudara mau berjanji untuk setia mematuhi firman Tuhan di sepanjang hidup saudara? Tiga, apakah saudara berjanji untuk ikut berpartisipasi di jemaat ini supaya firman Tuhan semakin menyebar? Jikalau saudara mau berjanji, katakanlah, ya saya berjanji dengan segenap hatiku. Ikrarkanlah pengakuan iman saudara sebagai tanda saudara berkomitmen menjadi pengikut Tuhan. Dipersilahkan serentak berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan berlutut. Oke. Ferry Putra Jaya ya. Ferry Putra Jaya. Ferry Putra Jaya, kami baptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Silakan bangkit berdiri. Sri, silakan berlutut. Sri Wahyuni, kami baptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Silakan berdiri. Menghadap jemaat. Saudara terkasih jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Puji sembah kami bagimu ya Tuhan. Pada hari ini ada 2 anak Tuhan yang memberi pengakuan iman percaya di hadapan Tuhan, disaksikan oleh semua jemaat yang mengikuti siaran ini dan juga yang hadir di gereja. Sri Wahyuni dan Ferry, Engkau berkati, Engkau mampukan setia dalam pengakuan imannya. Sampai kapanpun mereka tidak akan ingkar. Walau banyak godaan, walau banyak masalah, tekanan dan ancaman. Sekali percaya, tetap percaya. Sampai Yesus datang untuk kali yang kedua. Menjemput orang-orang percaya akan dibawa kepada kehidupan yang kekal. Kau berkati rencana-rencana kehidupan, agenda kehidupan baik Sri Wahyuni dan Ferry ke depan ini. Terima kasih Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati ekonominya, berkati kesehatannya, dan juga keluarga besarnya. Jemaat GBKP, gerejamu yang melayani mereka juga Engkau berkati.
supaya gerejamu terus melayani dengan nyala Roh Kudus dan semakin luar biasa di dalam menjangkau jiwa-jiwa untuk terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah anakmu, kami serahkan kepadamu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kepada majelis supaya menyerahkan surat baptis kepada saudara kita. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali dan kita lanjutkan ibadah. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, mari bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini dengan bersama-sama bernyanyi Kidung Jemaat 278. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti. Bila sangkakala menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan. Bila nama dibacakan, Bila nama. bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Puji Tuhan. Mari bertepuk tangan saudaraku. Kita menunggu nama kita dibacakan oleh Tuhan. Dan pada saat nama itu dibacakan, nama saudara dan saya ada di sana. Dan kita akan ada di hidup yang kekal bersama Yesus di sorga yang abadi. Bila sangkakala menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun Sekali lagi bila nama dibacakan semangat. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Pada saat itu aku pun serta. Pada saat itu aku pun Sekali lagi pada saat itu aku pun serta. Pada saat itu aku pun serta. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah di dalam damai sejahtera Allah. Sambutlah berkat-Nya. Tuhan Allah memberkati saudara di dalam segala perkara. Kasih karunia-Nya menaungi saudara sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Terpuji nama Tuhan, ibadah kita sudah berlangsung dengan baik dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Untuk itu, mari kita renungkan firman Tuhan. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, Bapak Ibu Saudara silahkan duduk kembali. Terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah yang tetap setia mengikuti ibadah kita pada hari ini. Dan terpuji nama Tuhan, ibadah kita sudah berlangsung dengan baik. Dan terima kasih kepada Pendeta Dewi Gurki yang sudah melayani kita pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada Pertua Diaken Sektor Efesus, kepada organis Song Leader, dan kepada tim IT, dan semua kita yang ikut terlibat di dalam kelancaran live streaming pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan bertemu kembali minggu depan, tanggal 7 Maret 2021 di ibadah baktian kita Minggu Passion yang keempat. Kita akan dilayani oleh Pendeta Nursini Sihombing dan yang bertugas adalah Pertua Diaken dari Sektor Roma. Bapak Ibu Saudara, mari tetap kita menjaga kesehatan kita, tetap semangat, tetap sukacita, dan Shalom. Dan kita akan memperkenalkan anggota jemaat kita yang baru. Kami persilahkan. Gantian. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GBKP Cengkareng. GBKP Cengkareng ada pertambahan anggota baru. Kami undang keluarga Kris Samananta Sulingga ke depan. Ya, jadi keluarga ini baru pindah dari GBKP Pulau Brayan ke GBKP Cengkareng. Untuk itu kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, selamat pagi Mojo-Jua. Saya pakai bahasa Indonesia aja supaya lebih lancar gitu. Nama saya Kris Samanta Sindolingga. Ini istri saya Janet Veranika Damanik. Kami sebelumnya dari GBKP Pulau Brayan karena kerja sekarang di Jakarta Pusat ya, di Bank BTN. Jadi kami pindah ke GBKP Cengkareng ini karena kami juga tinggal di perumahan Gria Permata di Cipondo. Nah, mungkin itu aja sih. Mungkin ada tambahan lagi misalnya, oh iya, kebetulan nih istri saya nih walaupun ibu rumah tangga tapi sedang hamil, mungkin doanya juga untuk anak pertama gitu kan. Sama mungkin bisa minta bimbingannya dari semua jemaat dari GBKP Cengkareng agar kami bisa menjadi jemaat yang lebih baik gitu. Terima kasih sih, itu yang bisa disampaikan pertama. Ya, jadi selamat datang di GBKP Cengkareng. Keluarga Kris Samananta Sinulingga masuk ke PJJ Sektor Filipi. Aktiflah di PJJ, aktif di Mamre, dan aktif di Moria. Jadi selamat datang, selamat beribadah di GBKP Cengkareng. Bujur, kita duduk. Salam.
Kau tebus dosa